Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Ajaran hari ini mengenai rukun wudu menurut mazhab Syafi'i. Perlu kita tahu karena beredar banyak yang mengatakan rukun wudu 4 dan lain-lain sebagainya. Maka perlu juga kita jelaskan, sampaikan, perlu kita tahu berapa rukun wudu dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang bilang kenapa tidak ikut Rasul, kenapa ikut Imam Syafi'i? Kami mengikuti Rasul lewat Imam Syafi'i. Namanya bertaklid jawabannya itu. Sehingga hari kiamat kita tidak akan disalahkan sama Allah. Kalau Imam Syafi'i betul sebagaimana beliau dijanjikan 2 pahala karena beliau punya kapasitas untuk berijtihad, maka kita pengikutnya juga akan dapat 2 pahala dari Allah. Kalau beliau salah dalam berijtihad, maka kita yang mengikutinya sebagaimana Allah janjikan untuk beliau dapat 1 pahala, kita juga akan dapat 1 dosa. Tidak dosa karena kita ikuti orang yang mumpuni, orang yang punya kapasitas ketakwaan, keilmuan yang diakui oleh seluruh ulama dunia. Maka kita sekarang jelaskan rukun wudu ada berapa? Ada 6. Ada berapa? 6. Dan kita jelaskan rukun wudu bersama dalil-dalilnya, supaya jangan kita ragu-ragu. Kalau kita dengar misalkan ada ulama lain yang berpendapat kurang dari 6 atau lebih dari 6, yaitu terserah mereka selagi mereka punya dasar hukum, atau tentu mereka juga punya dasar hukum. Seperti Imam Abu Hanifah, pendapat beliau rukun wudu ada 4. Seperti Imam Malik, pendapat beliau rukun wudu ada 7. Masing-masing punya dalil. Bagi kita orang-orang Syafi'i dalam mengamalkan amalan dari Rasulullah SAW lewat Imam Syafi'i, ya bagusnya kita juga tahu dalil berapa rukun dan kita tahu dalilnya, agar supaya dalam mengamalkan kita jangan ragu-ragu. Kalaupun kita tidak tahu dalilnya, kita dengar dari ulama yang mu'tabar. Maksudnya ada ulama Syafi'i yang menjelaskan, yang keilmuannya itu diakui. Sekarang rukun wudu ada berapa tadi? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama niat. Jadi pertama niat. Dalil mengenai wajibnya niat di awal berwudu, awal membasuh anggota wajib itu, jadi awal itu bukan bersumber dari Al-Quran, tetapi bersumber dari hadis Nabi SAW, hadis yang sahih ditulis oleh Imam Bukhari di awal kitab Sahih Bukharinya, juga ditulis oleh Imam Nawawi di awal kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis yang diriwayatkan, yang meriwayatkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Apa bunyi hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Ada juga riwayat lain menggunakan lafaz innamal a'malu binniyah. Sekarang kita tidak bahas itu, yang bahasanya langsung saja karena nanti terlalu panjang. Jadi lafaz pertama menggunakan jamak, niat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Lafaz yang kedua innamal a'malu binniyah, kalau diterjemahkan sesungguhnya amal tergantung niat. Jadi satu saja niatnya. Apa hubungannya itu di awal wudu wajib niat dengan ini hadis?
hadis, dengan ini hadis. Jadi wudu adalah satu amalan ibadah. Sebagaimana sholat adalah amalan ibadah, puasa amalan ibadah, kemudian haji amalan ibadah, kemudian zakat amal ibadah, Di sana dianjurkan, diwajibkan niat. Walaupun ada bedanya, sholat ibadah maksudah, sementara wudu adalah ibadah untuk mencapai maksud. Sholat adalah ibadah yang diainihi, maksudnya zat itu diwajibkan. Sementara wudu, kalau tidak sholat tidak wajib wudu. Kalau tidak mau menyentuh Al-Quran tidak wajib wudu. Maka secara mutlak wudu itu tidak wajibkan. Berbeda dengan sholat 5 waktu, setiap hari wajib bagi yang baligh, akil, berakal, dan mumayyiz, bukan mumayyiz, astagfirullah, salah. Baligh, orang Islam, baligh dan berakal, wajib sholat 5 waktu. Tetapi apakah diwajibkan bagi setiap orang beriman untuk berwudu? Jawabannya secara mutlak tidak diwajibkan. Kapan mau sholat 5 waktu baru diwajibkan. Kalau tidak sholat 5 waktu, misalkan mau tidur, sebelum tidur berwudu wajib atau tidak? Tidak wajib, sunnah saja. Sebelum makan berwudu wajib atau tidak? Tidak wajib, sunnah saja, dan lain-lain. Sama juga seperti itu. Maka tetapi di sisi lain dia punya perbedaan dengan sholat seperti itu. Tetapi di satu sisi sama juga, karena sholat itu adalah ibadah, amal ibadah, wudu juga amal ibadah. Oke, berdasarkan hadis ini, innamal a'malu binniyat atau innamal a'malu binniyah, para ulama Syafi'i mengartikan hadis ini dengan makna innamal a'malu yasihhu atau tasihhu bin niyat. Amal-amal soleh, amal-amal ibadah akan sah tergantung niat. Atau innamal a'malu tu'tabaru, atau tu'tabaru, dihitung tergantung kalau ada niatnya maka amal itu dihitung. Kalau ada niatnya berarti amal itu sahih dan sah. Kalau tidak ada niatnya berarti amal itu tidak dianggap tidak ada, tidak sah. Maka di awal kita berwudu, saya angkat air, mau basuh muka. Pertama air sebelum tas jatuh bersamaan dengan muka, hati langsung niat. Paham tidak? Niat dari lisan itu sekarang belum kita bahas, itu ikhtilaf. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah. Diamalkan silakan, tidak diamalkan silakan. Paham tidak? Maka niat di awal mengambil air untuk membasuh muka, pas jatuh ambil air, kena muka, air mengena muka pertama, langsung hati niat. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya dalam hati, kalau paham bahasa Arab, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi fil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Batasan muka dari sini masuk sini sampai di tulang, di mana gigi tumbuh di atasnya, masuk batasan satu kali cuci secara menyeluruh, hukumnya wajib. Mana dasarnya? Dasarnya adalah dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu pingin sholat atau pingin berdiri untuk
sholat. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kamu. Apa yang dimaksud dengan basuh? Artinya menyiram air dari atas ke bawah. Air itu mengalir, bukan kasih basuh tangan. Itu mengusap. Membasuh. Jadi membasuh itu ambil air. Jadi air itu ada yang jatuh, mengalir di. 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Paham tidak? 1 kali wajib. Itu fardu atau rukun yang kedua. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan bersama siku. Jadi ingat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan bersama kata-kata ila itu jangan diterjemahkan sampai, tidak boleh. Jadi diterjemahkan fagsilu wujuhakum ilal marafiqi ay ma'al marafiqi. Jadi kalau diterjemah, walaupun lafaz isla itu aslinya berarti sampai, tetapi di sini tidak diartikan sampai, diartikan bermakna ma'a, Kalau nanti kita artikan sampai, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku, berarti siku tidak masuk. Padahal siku wajib bersama dengan lebih sedikit. Maka fagsilu wujuhakum ilal marafiqi ay ma'al marafiqi. Basuhlah kedua tanganmu bersama wajib. Jadi wajib itu kedua tangan. Nanti kanan duluan, kiri belakangan, hukumnya sunnah. Jadi kalau kanan duluan, ada yang wudu kiri dulu baru kanan, sah saja tapi tidak dapat pahala sunnah. Jadi wajibnya adalah mencuci kedua tangan, mau kanan duluan atau kiri duluan. Sah-sah saya wudunya, tetapi kalau yang cuci kanan duluan, dia akan mendapatkan pahala bonus dari Allah, pahala tambahan karena diamalkan sunnah. Sementara orang yang mengamalkan membasuh tangan kiri lebih duluan daripada tangan kanan, dia pahalanya akan berkurang. Yang ketiga adalah wamsahu ru'usakum, wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum, dan mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian dalam mazhab Syafi'i, misalkan kamu tanganmu begini saja tuh, tidak perlu ditarik, ambil air, sudah 1 kali. Kewajiban wudu, apa itu rukun wudu sudah tertunang. Walaupun nanti pembahasan ini kita bahas wajib-wajibnya dulu. Wajib nanti insya Allah kapan-kapan lagi dibahas cara wudhu sunnah itu bagaimana, maksudnya minimal. Tetapi kalau orang yang punya rambut panjang, misalkan wanita panjang di sini atau laki-laki, maka tidak boleh dia ambil air membasuh di daerah rambut yang keluar dari kepala. Tidak sah wudhunya itu. Jadi boleh dia mengusap kepala atau rambut yang berada di daerah kepala. Bagaimana dengan orang rambut keriting, gulung-gulung tung panjang, paham tidak? Tapi di atas kepala, maka kalau rambutnya ditarik keluar kepala, maka yang keluar itu setelah ditarik, kalau dia sapu tangannya itu di atas itu rambut, tangan yang sudah basah dengan air, maka wudunya tidak sah. Tetap harus, walaupun rambut keriting di atas kepala, harus mengusap rambut yang berada di daerah kepala setelah ditarik. Jadi hukum rambut keriting panjang-panjang itu gini-gini sama dengan hukum orang rambut panjang ke bawah. Jadi kalau ditarik begini, keluar, setelah ditarik dilepas lagi kayak per, balik lagi. Paham tidak? Berarti ini hukum ini rambut sama dengan rambut yang keluar dari daerah kepala. Maka tidak boleh mengusap di atasnya, nanti tidak sah. 1 kali. Yang ke rukun yang
Keberapa? Kelima adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki kamu ila ay ma'al ka'bain. Kaki bersama mata kaki bersama mata kaki. Berarti mata kaki ikut dicuci. Paham tidak? 4 rukun ini ada dalam Al-Quran. Rukun yang pertama terdapat dalam hadis Nabi SAW yang sudah dijelaskan tadi. Rukun yang keenam tertib. Jadi tidak boleh wudu kaki dulu, baru rambut, baru muka, baru tangan. Tetapi rukun atau kewajiban dalam berwudu adalah muka dulu, tangan. Paham tidak? Kedua tangan. Kemudian kepala, baru kaki. Kalau ada misalkan yang mau wudu, tangan dulu, baru muka, kaki, baru kepala, maka wudunya tidak sah. Dari mana dasarnya? Maka ulama kita menjelaskan sebagaimana mengenai Safa dan Marwah. Safa dan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah bagian daripada syiar-syiarnya Allah. Saat sahabat mau melakukan amalan sa'i itu, sa'i di Safa Marwah, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, dari mana kita memulai? Dari Safa dulu atau dari Marwah dulu? Maka Rasulullah SAW menjawab, mulailah dari mana Allah memulai. Maka Allah memulai menyebutkan itu bukan Marwah dulu, tetapi Safa dulu. Safa dulu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka kalau orang pergi haji atau umrah, kemudian saat sa'i itu dia mulai dari Marwah, lari kecil, baru ke Safa, kembali lagi, maka larinya dia dari Safa, dari Marwah ke Safa tidak dihitung satu kali putaran. Maka wajib alias punya keharusan memulai sa'i dari Safa dulu, baru Marwah. Safa baru ke Marwah, kemudian dari Marwah Safa, Marwah lagi sampai 7 kali. Maka ulama kita mengatakan sama seperti itu. Sebagaimana dikiaskan ke sana. Sebagaimana orang saat sa'i itu diwajibkan memulai dari Safa ke Marwah, karena dalam Al-Quran penyebutan Safa didahulukan daripada Marwah. Maka seperti itulah di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Sebutan muka dulu, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan bersama siku. Yang kedua, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat adalah mencuci kaki bersama kaki. Maka atas dasar itulah ditetapkan dalam madhab Syafi'i rukun wudu ada berapa? Ada 6. Semoga bermanfaat. Subhanallah.